Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aji Pratama, NPM 19110013. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang menanamkan sifat kejujuran. Yang pertama, ada pengertian tentang kejujuran. Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran ialah kelurusan hati atau ketulusan hati. Kejujuran juga suatu pernyataan atau tindakan yang sesuai dengan faktanya, sehingga dapat dipercaya dan memberikan pengaruh bagi kesuksesan seseorang. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan, sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Adapun penjelasan menurut para ahli, yang pertama menurut Mustari, yaitu kejujuran adalah suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Selanjutnya, menurut Dharma Kesuma, yaitu kejujuran adalah suatu keputusan yang dimiliki seseorang dalam mengungkapkan perasaannya, kata-kata, dan perbuatannya, bahwa kenyataan yang ada benar-benar terjadi dan tidak dimanipulasi dengan cara meniru atau berbohong agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, ada tujuan menanamkan sifat kejujuran. Tujuan menanamkan sifat kejujuran adalah mempunyai karakter kepribadian yang baik di dalam diri, serta agar kita dapat dipercaya oleh orang lain dan diri kita dijauhkan dari sifat berbohong. Seseorang yang menanamkan sifat jujur akan mendapatkan manfaat baik dalam hidupnya, antara lain perasaan tenang, terbiasa bertanggung jawab, dijauhkan dari perilaku melanggar norma, dan dapat dipercaya orang lain. Selanjutnya, manfaat menanamkan sifat kejujuran. Yang pertama, dipercaya banyak orang. Salah satu manfaat perilaku jujur ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Ketika dipercaya seseorang, hal ini juga bisa menjadi sebuah keuntungan untuk kita. Katakanlah karena kita jujur ada seseorang yang kemudian mempekerjakan kita. Dari situ kita bisa mendapatkan pekerjaan dan rezeki. Yang kedua, terhindar dari fitnah. Salah satu manfaat perilaku jujur bisa membuat kita terhindar dari fitnah. Ketika kita selalu jujur dalam mengatakan sesuatu, orang-orang akan menaruh percaya pada diri kita. Lalu, ketika ada seseorang yang mencoba
perilaku buruk dengan memfitnah kita, orang lain pun takkan mudah terpengaruh karena sudah memahami kejujuran kita. Yang ketiga, selalu mengakui kesalahan. Saat kita melakukan kesalahan, kita perlu jujur untuk mendapatkan ketenangan. Kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang sangat kecil sekalipun, jika kita sembunyikan, akan membuat hati tidak tenang. Jadi, jangan sampai kesalahan akan menjadi bola api yang membuat kita terpuruk di masa mendatang saat tidak menerapkan perilaku jujur. Yang keempat, mudah menemukan kebahagiaan hidup. Selain mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain dengan terbiasa berkata jujur, juga akan membuat hidup kita lebih bahagia dan damai. Karena tidak adanya hal yang disembunyikan, maka hidup kita akan jauh lebih tenang dan damai. Kita juga akan merasa lebih bahagia karena efek dari energi positif yang didapat saat berkata jujur. Yang kelima, lebih percaya diri. Terbiasa berkata jujur membuat seseorang lebih percaya diri, mempercayai kemampuannya sendiri, sehingga ia tidak perlu berbohong untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Karena dengan kejujuran yang dimilikinya, ia percaya bahwa hasilnya tidak akan mengecewakan. Semakin sering ia berkata jujur, maka kepercayaan dirinya juga akan semakin besar. Yang keenam, terhindar dari hal-hal yang merugikan. Salah satu manfaat besar yang bisa didapatkan jika terbiasa berkata jujur, yaitu dapat terhindar dari tuduhan yang merugikan. Contohnya saja seperti ketika ada perselisihan di tempat kerja. Dengan berkata jujur bagaimana kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan, maka kita dapat terhindar dari tuduhan dari teman sekantor yang mungkin memiliki niat untuk menyudutkan di hadapan atasan. Yang ketujuh, terbiasa bersikap jujur. Terbiasa bersikap jujur akan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya untuk hal-hal besar. Terbiasa bersikap jujur akan menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang melanggar
jujur dan adil. Yang pertama, kejujuran bisa membangun kepercayaan, menanamkan di dalam pikiran bahwa kejujuran bisa membangun kepercayaan dari orang lain. Nah, kepercayaan dari orang lain bisa menjadi modal penting untuk meraih kesuksesan di masa depan. Yang kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis terhadap pemberitaan yang beredar di masyarakat. Pasalnya, belum tentu berita itu adalah benar dan faktual. Jangan pernah menyebarkan berita yang tidak benar, karena dengan demikian kita secara tidak langsung menyetujui kebohongan dan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Yang ketiga, melatih diri. Melatih diri di sini yaitu melatih diri untuk mengatakan kebenaran, tidak peduli seburuk apapun itu. Yang keempat, tidak menggunakan kebohongan sebagai candaan. Tidak menggunakan kebohongan sebagai candaan. Pasalnya, dari satu kebohongan kecil akan timbul kebohongan kecil sampai besar lainnya. Membeda-bedakan, menerapkan standar yang sama untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, latar belakang ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, contoh perilaku jujur. Sebenarnya ada banyak sekali contoh perilaku jujur yang terjadi sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Adapun beberapa contoh perilaku jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku jujur di lingkungan keluarga. Contohnya, berterus terang kepada orang tua ketika melakukan kesalahan, terus mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua, terus membayar uang SPP sesuai dengan alamat dari orang tua, terus memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, perilaku jujur di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengerjakan ujian sesuai kemampuan tanpa mencontoh, terus mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai dengan ketentuan, terus berkata jujur kepada guru dan teman-teman di sekolah. Yang ketiga, perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Yang pertama, contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Yang kedua, tidak berusaha menyuap petugas polisi ketika ditilang. Terus yang ketiga, memberikan informasi yang benar-benarnya kepada orang lain di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.